Shalom, untuk kesempatan ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 9, ayat 13-27. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui, bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman, semua orang dan segala hewan, yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu, sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es, beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Sebagai tema renungan yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini adalah, bangun pagi-pagi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salah satu perintah Tuhan yang sering kita abaikan adalah bangun pagi-pagi. Di ayat ini perintah Tuhan kepada Musa sangatlah jelas. Dikatakan bangunlah pagi-pagi, dan berdirilah menantikan Fir'aun dan katakan kepadanya beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan memberikan ketegasan kepada Musa dan kepada kita hari-hari ini, yaitu, supaya kita bangun pagi-pagi, karena Tuhan mau berbicara melalui doa kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menghambat seseorang itu untuk susah bangun di pagi hari? Di sini kita akan belajar 4 hal, yang menjadi penghambat seseorang itu untuk susah bangun di pagi hari. Yang pertama adalah, kemalasan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, padahal dengan kemalasan akan menuntun kita untuk susah untuk maju. Kepada orang malas, Tuhan katakan belajarlah kepada semut. Artinya, Tuhan menegur dengan keras orang-orang yang malas, sedangkan orang-orang yang rajin, Alkitab katakan, akan memegang kekuasaan, dan juga akan memperoleh harta yang berharga. Yang kedua yang menjadi penghambat seseorang itu untuk susah bangun di pagi hari, prioritas yang salah. Dalam hidup ini, kita harus menentukan prioritas apa yang harus kita perbuat, pada setiap waktu yang Tuhan anugerahkan buat kita. Mari kita prioritaskan untuk tidur dan ketika waktu untuk tidur, dan ketika waktu kita untuk bangun kita harus bangun di pagi hari,
hubungan kita dengan Tuhan dan kesehatan harus menjadi prioritas kita di dalam hal beristirahat. Yang ketiga yang menjadi penghambat seseorang itu untuk susah bangun di pagi hari, ketidaksiapan untuk bertanggung jawab. Saudara, mari kita belajar bertanggung jawab dalam hidup ini. Yaitu bangun pagi, supaya kita lebih sehat, dan akhirnya dapat mengambil keputusan-keputusan yang baik. Dan yang keempat yang terakhir, yang menjadi penghambat seseorang itu untuk susah bangun di pagi hari. Ketidakmengertian akan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan hanya surga, membaca Alkitab, dan berdoa, kita dapat lihat mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa adalah orang-orang yang hidupnya terbiasa untuk bangun pagi. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, bangun pagi bukanlah sekedar alamiahnya manusia untuk bangun pagi, tetapi kehendak Tuhan supaya hidup kita lebih efektif, lebih sehat di dalam keseharian kita, terutama untuk memuliakan Tuhan. Saudara, demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita. Sampai berjumpa kembali, sukses buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.